Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita untuk sesi hari ini, mohon maaf tadi apa, diundur ya sampai jam 9. Insya Allah pada hari ini, minggu ini kita sudah mulai masuk ke modul yang kedua, yaitu modul yang ketiga, itu adalah pengelolaan toko retail ya. Jadi langsung nanti ke pengelolaan. Kalau kemarin kita sudah membahas dua modul pertama itu tentang konsep dasar manajemen retail dan juga pengelolaan SDM. Kalau yang sekarang modul yang ketiga adalah modul untuk pengelolaan toko retailnya. Materi 3.1-nya hari ini yaitu adalah pengenalan konsep dan lingkungan toko. Jadi ada selama 30 menit ya, 30 menit kita akan coba untuk mempelajari tentang konsep dan juga lingkungan toko. Karena belum ada peserta ya. Oke, jadi lingkungan toko adalah atau store environment adalah cara menampilkan produk yang ditawarkan oleh toko itu. Sedangkan suasana toko merupakan cara penampilan toko yang akan dijual, gitu ya. Penampilan produk yang akan dijual. Jadi kita harus memperhatikan terkait satu di lingkungan toko, karena tadi intinya lingkungan ataupun suasana toko ini nanti akan berpengaruh pada mood ya, pada mood ataupun nanti stimulus kepada para pelanggannya. Jadi lingkungan toko yang baik adalah lingkungan yang dapat menghadirkan kenyamanan bagi para pengunjung serta mampu merangsang mereka untuk menghabiskan waktu untuk berbelanja di toko tersebut. Jadi kenapa sih lingkungan toko, suasana toko itu harus di setting gitu? Karena supaya memperbesar peluang si pengunjung itu berbelanja gitu. Jadi tidak hanya lihat-lihat saja gitu, baca atau bahkan kan bisa menjadi repeat ya, repeat order. Jadi menjadi pelanggan, tidak hanya pembeli sekali, tapi bisa menjadi pelanggan gitu karena suasana lingkungannya itu nempel di benak para pelanggan kita. Jadi, nah yang kedua adalah pentingnya pemilihan lokasi. Nah, lokasi ini menjadi sangat fundamental ya, sangat penting karena lokasi ini menjadi faktor utama dalam jalannya sebuah bisnis. Jadi lokasi mungkin memang tidak harus di jalan raya. Kan kadang kita temui juga ada di tengah-tengah kerumunan masyarakat gitu ya. Di tengah-tengah perkampungan ada juga yang dia ramai. Nah, ternyata lokasi pun juga nanti jadi lokasi itu tidak harus serta-merta ada di tengah di pinggir jalan, tapi memang ada faktor-faktor yang lainnya gitu ya. Faktor yang harus diperhatikannya yang pertama itu sesuai dengan demografi konsumen. Nah, jadi di pembelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar bahwa bagaimana caranya ketika kita mau membuka sebuah usaha harus menentukan dulu konsumennya itu mau siapa. Nah, jadi untuk lokasi yang ideal adalah lokasi tokonya harus sesuai ataupun berdekatan ataupun mudah diakses oleh konsumennya. Demografi itu berarti berarti ya data berapa banyak sih, misalkan gini, ternyata buka toko khusus untuk buka toko mainan, misalkan ya mainannya memang untuk anak-anak SD, berarti harus ngedata di manakah
tempat ataupun lokasi yang dekat yang ataupun yang anak-anak SD itu banyak. Jangan sampai misalkan ada kita membuka toko khusus anak-anak, tapi ternyata masyarakat di situ adalah masyarakat yang sudah sepuh, misalkan gitu ya, sudah sepuh. Gitu. Jadi atau misalkan kita mau membuka warung sembako, warung sembako itu ternyata sasarannya adalah karena kita bergrosir, ngambil positioning sebagai grosir, dan sasaran utamanya adalah warung-warung yang ada di dalam gang, maka lokasi toko kita itu harus berdekatan dengan wilayah yang banyak warung-warung biasanya, warung-warung kecilnya. Gitu. Jangan sampai kita membuka toko di satu kampung misalkan, tapi di kampung itu hanya ada 5 toko. Nah, itu berarti udah kebayang tuh, berarti kita nggak akan terlalu laku gitu ibaratnya. Tapi kalau kita ada di satu kampung itu ternyata ada 20, ada 50 warung, nah itu berarti ini menjadi potensi. Maka demografi ini kita harus tahu misalkan ketika ditanya, kenapa kamu membuka lokasi di sini? Oh, saya mah membuka di sini karena sasarannya adalah warung kecil. Kok bisa warung kecil? Emang di sini ada berapa warung kecil di wilayah sini? Dalam radius 5 kilometer ke samping kiri kanan depan belakang itu kurang lebih saya hitung warung kecil yang di dalam gang itu ada 100 warung. Nah, itu bagian dari demografi. Jadi ketika berbicara tentang demografi, maka berbicara tentang data berapa jumlahnya. Ya, berapa jumlahnya. Jadi ketika demografi berarti berbicara tentang data. Gitu ya. Maka kemampuan survei bagi seseorang yang ingin membuka usaha ataupun toko harus dimiliki. Gitu ya. Harus bisa melakukan survei. Gitu. Jadi nggak asal buka, misalkan hanya asumsi, oh di sini rame, tapi nggak pernah dihitung. Emang di sini ada berapa orang? Ya, emang di sini ada berapa toko, misalkan gitu ya. Jadi harus tetap di. Lalu faktor yang menentukan tentang lokasi. Jadi ketika barusan kita sudah membahas bahwa eh, toko itu, misalkan kan Sugeng mau membuka toko, maka harus tahu berapa jumlah potensi pelanggan yang akan kita gunakan. Sama halnya misalkan seperti Kopmu melakukan program Miskat. Program Miskat itu kan ini emangnya mau membuat majelis di sini emang ada berapa sih ibu-ibunya gitu ibaratnya. Nah, ini pun sama. Ketika Kang Sugeng misalkan mau membuka warung dengan sangat besar, misalkan ya udah berarti harus dihitung tuh di situ di RT Sugeng ada berapa kakak. Nah, inilah kakak inilah yang jadi potensi pemasaran. Yang pertama, yang kedua adalah ramai lalu lalang. Ramai lalu lalang itu juga harus dianalisa juga. Ada yang memang jalurnya ramai, tapi dia jalurnya cepat. Misalkan jalannya si kendaraan cepat. Ada juga yang jalannya lambat. Gitu ya. Nah, contoh sederhana ini kan di KPAD. Di KPAD ini banyak ada warung-warung makan yang memang mati gitu ya karena rame-rame siang sampai malam rame tapi ini sebenarnya jalurnya jalur cepat gitu ya. Nah, ideal tuh kayak Gerlong. Gerlong itu jalurnya sudah mah rame tapi juga jalurnya lambat gitu ya. Jalurnya lambat. Maka ketika melakukan survei selain ketika misalkan kita mau menentukan oh ini lokasi kantornya kita mau di sebelah mana nih kira-kira dekat nggak dengan calon konsumen kita. Kedua, kalau kita juga ngitung traffic, kita hitung traffic. Makanya kalau kita mau membuka toko gede, diharuskan kita itu sehari 2 hari ataupun mungkin bahkan risetnya bisa seminggu. Ya, kalau yang kemarin yang disampaikan oleh fasilitator itu dia
yang owner toko itu dia duduk di depan toko yang akan dia buka itu dia ngitung pakai apa konter ya pakai konter atau penghitung entah sebagai digital gitu ya. Ini dalam dari jam sekian sampai jam sekian ada kendaraan motor berapa sih yang lewat, kira-kira kecepatan motornya berapa kira-kira. Terus mereka apakah melambat atau tidak. Ketika melambat apakah dia ini tengok kanan tengok kiri ataupun tidak. Nah, maka lalu lalang pun ini menjadi salah satu poin yang memang menjadi penilaian. Bahkan idealnya ketika kita ada jalur, misalkan jalur, ketika kita utamakan jalur yang dua jalur ya, jalan yang membuka dua jalur, bukan yang cuma satu jalur. Kan ada ya jalan yang satu jalur, one way itu eh, kalau bisa kita hindari. Jadi kalau bisa kita hindari. Idealnya memang yang bisa dua arah ya, dua arah. Yang ketiga adalah akses mudah dijangkau. Akses mudah dijangkau ini kenapa? Bukan hanya untuk konsumen, tapi untuk nanti loading barang. Misalkan kita mau membuka, misalkan contoh tuh ada kampung di Cicarita. Cicarita itu ada dulu tempat saya ngekos tuh ada warung ya, ada warung itu besar dan sangat ramai bahkan warung-warung kecil juga berbelanja di situ juga ya, tapi dia posisinya ada di tengah-tengah perkampungan, maka dari sisi demografis dia sangat luar biasa karena di atas ada sekian RT, ada RW. Di RT itu saja sudah sekian ratus kakak, maka itu kan dari sisi konsumen sudah aman. Ramai lalu lalang, oh itu sangat mudah tuh, lalu lalang orang di gang tersebut mudah. Tapi apakah akses mudah dijangkau? Untuk konsumen mudah dijangkau karena konsumen utamanya adalah warga sekitar. Tapi untuk loading barang dia disimpan di jembatan Pondok Hijau tuh. Dari jembatan Pondok Hijau itu dia harus nurunin. Ketika nurunin berarti eh, dia harus nambah tenaga orang. Dia harus beli gerobak ataupun misalkan roda gitu ya, harus roda. Nanti barangnya masukin ke situ, harus tambah lagi tenaga karena dari bibir jalan ribetnya ya, dari depan gang sampai ke pertengahan perkampungan didorong tuh melewati gang-gang. Itu berarti kan secara otomatis juga nanti mempengaruhi kepada biaya operasional ya, biaya operasional. Jadi tidak apakah tidak apakah masalah ada di tengah-tengah, tidak jadi masalah gitu ya. Ketika memang tadi secara konsumennya sudah bagus, lalu lalangnya juga bisa terpantau dengan baik gitu ya. Ketika memang oh ini nggak apa-apa lah, eh, berarti memang kita bukannya di tengah-tengah, walaupun ada biaya tambahan, yaitu harus ada biaya orang yang ngangkut ketika loading barang dari depan gang sampai ke toko, itu berarti selama masih ketutup oleh keuntungan itu tidak jadi masalah. Maka harus ada perhitungan yang matang nih ketika kita akan membuka tokonya itu di agak jauh nih atau hidden gem ya, hidden gem agak jauh dari jalan raya ataupun yang memang bisa masuk tuh motor ataupun mobil gitu ya. Berdekatan dengan kompetitor ya, ini kan yang selalu menjadi pertanyaan ya, kenapa sih Indomaret dan Alfamart itu selalu berdampingan, bahkan satu hanya dibatasi batak selapis gitu ya, batak selapis gitu, ibaratnya tetanggaan banget gitu ibaratnya. Karena memang tadi ketika berdekatan dengan kompetitor pun nanti akan menimbulkan kesan bahwa kalau mau nyari sesuatu ya ke situ. Sama halnya mungkin dengan konsep apa pusat jajanan misalkan. Nah, misalkan, oh kalau saya pengen ubi Cilembu, maka saya harus datang ke Nagrek. Di Nagrek itu kan luar biasa tuh. Saya sempat mikirin juga ini warung
warung ubi Cilembu berjejer dari samping kiri kanan gitu ya, mulai dari lingkar nagrek sampai ke bawah gitu. Berjualan dengan produk yang sama, tapi kok mereka masih hidup gitu. Nah, salah satunya adalah karena ada muncul kesan bahwa ketika ada satu usaha yang sama berkumpul di satu lokasi, itu memunculkan kesan bahwa oh, pelanggan itu kalau pengen ada produk yang spesifik harus datangnya ke situ. Maka berdekatan dengan kompetitor pun jangan anti juga, misalkan oh ini kita harus cari wilayah yang memang gak ada kompetitornya. Nah, di zaman sekarang sudah nggak ada tuh, sudah nggak relevan gitu karena pasti ada kompetitornya. Walaupun kompetitornya itu mungkin kalau dari sisi dekat ataupun tidak itu kan relatif. Bisa 1 kilometer itu masih dekat. Ya, 2 kilometer masih ke itunya bisa saja dekat. Jadi nanti tergantung dari persepsi ataupun aturan yang memang ataupun strategi yang ditetapkan ketika kita membuka usaha. Yang kelima, mudah dilihat. Nah, mudah dilihat. Saya ada di rumah itu ada bakmi, ya bakmi yang itu enak banget. Harganya juga masih hitung murah, 15 ribuan. Dia padahal kondisinya di pinggir jalan. Tapi karena ada benteng jalan itu ke bawah gitu ya. Jadi si posisi warungnya itu di bawah jalan dan tidak ada tanda bahwa di situ tuh ada jualan, maka setiap saya melihat melewati warung mie ayam itu teh sepi wae gitu. Padahal olahannya enak gitu ibaratnya. Maka faktor yang harus ditentukan adalah mudah terlihat. Maka misalkan papan nama plang itu menjadi sebuah harga mati nih ketika kita membuka sebuah toko ataupun usaha. Bahkan mungkin mudah dilihat juga sekarang mah dengan mudah, misalkan orang ini nggak bisa ngelihat nih, tapi ada di aplikasi, ya aplikasi. Jadi mungkin nanti bisa diperluas tuh pengertian dari mudah terlihat itu selain secara physically, bisa juga nanti bisa misalkan by aplikasi, misalkan mudah tuh gampang kelihatan, misalkan ada petanya, gitu ya, ada petanya. Misalkan kita nyari, oh ternyata ada peta. Tempatnya luas ideal. Jadi setiap bisnis itu punya standar keluasan idealnya masing-masing. Misalkan minimarket itu luas parkirannya harus sekian meter. Di dalam tokonya harus sekian meter. Bahkan tinggi atapnya pun harus sekian meter. Gitu. Jadi eh, tadi tempatnya luas ideal ini juga bisa apa berbeda-beda tergantung nanti bisnisnya. Maka ini juga menjadi pertimbangan. Yang terakhir adalah memperhatikan lingkungan usaha sekitar. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang kemarin Circle K. Circle K itu dia memang untuk kalangan, mungkin sasarannya mahasiswa. Dan memang ketika saya ngobrol-ngobrol yang lain dengan yang lain juga sasaran santri itu adalah satu dua yang ke situ gitu. Tapi kebanyakan kan mahasiswa. Tapi menjadi permasalahan ketika memang dia membuka sudah mendekat pesantren, dia membuka 24 jam bahkan ya, 24 jam sampai 2 jam 12 malam. Dan itu menjadi permasalahan nongkrong segala rupa. Jadi ketika kita membuka usaha pun harus di lokasi tersebut harus tahu tuh di lokasi tersebut kayak apa sih adabnya, budayanya gitu ibaratnya. Contoh sederhana misalkan di Jogja itu nggak ada, di Yogyakarta itu nggak ada istilah Alfamart Indomart. Tapi nama-namanya itu, tapi dari sisi branding ataupun warnanya itu warna Alfamart ada, warna Indomart ada. Cuman namanya nggak ada Alfamart Indomart. Itu karena memang dari sisi kebijakan pemerintahnya itu mereka nggak boleh. Kalaupun mereka mau masuk ke situ harus bekerja sama dengan warga lokal. Jadi nanti warga lokal tuh yang membeli hak ciptanya, hak paten ataupun apa franchise lah ya sebenarnya.
Maka memperhatikan lingkungan usaha ada dan sekitarnya juga menjadi sebuah hal yang penting ketika kita menentukan lokasi. Nah, yang selanjutnya adalah suasana toko. Nah, suasana toko. Suasana toko adalah keseluruhan efek emosional yang diciptakan atribut fisik toko yang dapat merangsang pembeli. Jadi eh, gimana caranya atribut fisik yang ada di toko itu memunculkan efek emosional. Ya, misalkan apa atau ini ada atau juga pengertian yang lainnya rancangan dari suatu desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, penciuman ataupun yang lainnya gitu ya untuk merangsang persepsi dan emosional sehingga ujung-ujungnya si konsumen ini terpengaruh untuk bisa berbelanja. Nah, ini mungkin kita langsung contohnya. Ini suasana toko nih, ya. Suasana toko. Oke. Kang Sugeng, ini kalau melihat yang etika sama yang ini yang di samping, kira-kira apa yang muncul kesannya, Kang Sugeng? Ya, siap Kang. Kalau masuk ke etika, kira-kira konsumennya harus yang kayak apa, Kang Sugeng? Milih di antara dua pilihan ini Kang. Nggak, kalau masuk yang, kalau Sugeng masuk ke yang etika nih, ada toko etika, ternyata di dalamnya suasananya kayak gini. Kira-kira menurut Kang Sugeng, ini cocoknya buat konsumen siapa? Hmm, itu mah konsumen orang yang keuangannya menengah Konsumennya ke laki-laki atau atas. ibu-ibu? Oh, ini Heeh, laki-laki atau perempuan? ibu-ibu, ibu-ibu. Ibu-ibu. Kenapa ada ya? Kenapa ibu-ibu? Karena itu Kang ada foto ibu-ibu, ada wanita. Ada wanita, Ya, dan emang emang produknya buat wanita itu buat baju. wanita. Nah, Iya. tapi ngeh nggak itu ada warna? Oh iya, nggak juga ungu. Ada warna ungu. Iya, iya, Jadi iya. warna ungu itu warna perempuan tuh ya, warna Iya, perempuan. Jadi iya, secara iya Kang. emosional juga ada. Nah, Iya. kira-kira ketika Kang Sugeng mau berbelanja dengan istri, apakah Kang Sugeng, oh ini mah ada toko etika, ini mah produk-produk perempuan. Kira-kira Kang Sugeng mau masuk atau enggak? Atau rada segan? Saya mah malu ah masuk. Ya, misalnya kalau masuknya sama istri mah, ya paling nggak apa-apa masuk juga. Nah, Emang belanjanya kebutuhannya buat istri, kecuali kalau saya sendiri yang belanja buat istri, ya emang agak segan juga gitu. agak segan juga ya. Oke. Iya, Nah, jadi tadi warna ketika kita mau menentukan apa? Oh ini tergantung nih ketika kita mau membuka toko, maka tadi sesuaikan juga audiensnya mau laki-laki ataupun mau perempuan gitu ya, perempuan karena nanti suasananya juga nanti mendukung gitu ya. Tadi kalau Kang Sugeng ada istri bareng mah nggak apa-apa. Tapi kalau cuma harus disuruh sama istri, ayah beliin ini beliin beliin kerudung ke etika pokoknya mah. Ternyata dari luar udah kelihatan ini mah toko perempuan. Ketika mas ketika ngelihat dari luar kebanyakan juga ibu-ibu KB gitu kan. Jadi asupna teh asa segan gitu bahkan mundur kadang gitu. Bahkan mundur. Nah, jadi suasana toko pun juga nanti mempengaruhi itu mempengaruhi dari konsumen termasuk minat ya. Kan ketika oh ini mah ada buat perempuan. Kenapa saya harus datang sendiri kan jadi nggak apa jadi nggak minat tuh. Karena ada muncul keraguan oh saya malu atau laki-laki harus beli ini ibarat sama Kang, pernah disuruh beli ini disuruh beli apa contoh misalkan pembalut mana melalui pembalut kira-kira apa yang dirasakan. Oh, ini agak segan juga Kang. Tapi atau rata-rata misalnya kalau teh kebutuhan, heeh, gitu ya. Atau misalnya teh, saya dulu pernah tuh disuruh istri ke Borma,
pembeliin barang yang memang khusus untuk perempuan. Kan itu kan lorong perempuan. Wah, saya sebenarnya saya asa risih gitu ya. Datang asuka kan ke apa? Ke kasir juga asa asa era gitu ya, asa era. Nah, jadi lingkungan pun nanti tadi lokasi ataupun juga suasana toko pun juga nanti berpengaruh untuk siapa sih target konsumennya. Gimana? Nah, kalau Kang Isan nih kira-kira eh, kalau yang di samping kanan ini yang baju, kira-kira konsumennya siapa nih, Kang Isan? Laki-laki, Laki-laki. remaja, anak kantoran biasanya kalau gitu. Oke, kesan yang timbul, harganya kayak gimana? Menengah ke atas, Menengah ke atas ya. Kira-kira produknya produk yang eksklusif atau banyak di pasaran? eksklusif. Eksklusif ya, Eh, Kualitasnya juga menengah ke atas. menengah ke atas. Kira-kira di lokasinya bakalan nyaman tuh karena teu panas. Kira-kira bakal panas mau? Cuma Kira-kira di masuk ke toko iya bakalan panas mau? Ngerasa panas mau? mau alat kayak ASEAN, oke. Ya ASEAN, gitu ya ASEAN. Nah, jadi suasana kenyamanan, terus tadi ada lampu remang-remang gitu, ya, bahkan ada pemilihan misalkan warna-warna. Nah, itu kan beda kontras kan, ada yang ungu ngejreng dengan laki-laki anu cenderung nate coklat gitu ya, kalem gitu ya, kalem gitu ibaratnya mah. Nah, itu juga nanti berpengaruh ke mood gitu ya, mood. Jadi ini juga. Nah, ini kira-kira kalau dari tiga toko ini, kira-kira kebayang nggak konsumennya ekonomi yang kayak apa? Kang Eko boleh, Kang Eko. Nih, ini kan ada yang sebelah kiri, ada yang di tengah, ada yang sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kanan, kira-kira konsumennya konsumen yang kayak apa nih yang masuk ke yang beli tas di toko itu? Nggak ada caranya, nggak usah diingat. Hmm. Di situ. So, Yang kiri itu yang kiri ini, boleh deh, yang ini boleh, yang ini dulu nih, yang ini boleh. yang kiri pastinya orang-orang yang punya duit ya, Ini, kalangan atas. oke. Kalau barang-barangnya kira-kira eksklusif atau lebih eksklusif lagi? Sangat eksklusif Sangat eksklusif ya. ya. Oke, oke. Kalau ke sini, yang tengah? Yang tengah itu menengah barangkali ya. Heeh. Terus Kalau harganya juga rada gimana nih? rada turun. Rada turun. Kadang yang kiri itu nggak masuk akal di kita. Oh, yang ini nggak masuk akal harganya. Ya, Kalau yang tengah? puluhan juta. Kalau yang tengah masih inilah kualitas oke, terus juga harga sebanding begitu lah. Sebanding lah ya, sebanding. Ya. Jadi masih masuk akal ya. Masuk akal. Ya. Nah, kalau yang ini Yang kanan itu pastinya murah masih murah, dan kualitasnya juga pasti kurang. kurang. Pengunjungnya Biasanya yang banyak yang mana? berdesakan dan ya banyak inilah di kalangan emak-emak Mama yang ke bawah ya, menengah yang ke bawah ya. Oke. Nah, jadi oke. Jadi kenapa sih tadi kita bisa mengidentifikasi kenapa ini misalkan ini khusus perempuan, kalau laki-laki jadi rada segan gitu ibaratnya mah ya. Kalau yang ini kayaknya lebih enak gitu ya, lebih enak karena ini laki banget gitu ya, udah mewarnanya kalem gitu ya, akan nyaman. Di sini kok ada tiga toko tas yang berbeda, tapi kita bisa secara baru ngelihat looknya aja kita bisa mengidentifikasi. Oh, ini mah harga murah, ini mah harga menengah, ini mah harganya sangat mahal gitu, bahkan gak masuk akal gitu. Karena memang ada disebutnya suasana toko tadi. Suasana toko ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah layout ya, internal layout berarti yang di dalam. Nah, kan suka ada juga ya toko yang di depannya mah biasa-biasa aja, tapi ketika masuk ke dalam itu wah luar biasa gitu ibaratnya mah, sangat nyaman. Maka pengaturan fasilitas dan tata letak semua perabot dalam toko. Jadi
internet layout itu adalah pengaturan fasilitas dan tata letak semua perabot dalam toko. Nah, jadi kalau misalkan mau AC, AC-nya kita simpennya sebelah mana? Oh, kalau mau ada memunculkan kesan, oh ini teh hangat, kira-kira harus pakai lampu warna apa dan ditempatkannya di mana, gitu ibaratnya. Gitu. Jadi nggak juga tadi ketika kita bisa mengidentifikasi seperti itu karena memang secara tidak sadar si pemilik toko itu layout yang layout. Kedua adalah tekstur, adalah tampilan fisik dari bahan-bahan yang digunakan. Jadi misalkan apa? Contoh misalkan kenapa sih di minimarket itu wajib apa si keramiknya itu warna putih dan ukurannya harus yang besar-besar. Gak bisa nih kayak kantor kita yang ukurannya cuma 40 cm, harus yang 60 ke atas. Karena tadi tampilan fisiknya juga apa teksturnya ya, tampilan fisik dari bahan-bahan yang digunakan. Ini akan memunculkan kesan ini lega. Terus misalkan ada bahan-bahan yang memang misalkan ini ternyata pas diketok-ketok, wah ini mah bahannya bahan kayu yang berkualitas gitu ya. Ketika kita duduk di meja misalkan kan ada ya meja yang biasa, ada yang meja yang kayak kayu gelondongan dipotong kan gitu, dipotong dan ketok-ketok, wah ini mejanya solid nih. Itu pun juga memunculkan kesan berbeda itu ibaratnya mah menunjukkan mewah. Kalau yang meja yang biasa ya bahkan meja lipat, ini mah harganya juga makanannya murah. Tapi kalau sudah yang tadi misalkan mejanya kayak kayu gelondongan dipotong gitu ya, ini kesannya sangat mewah gitu ya, terus sangat eksklusif ya. Sangat eksklusif. Ada juga suara adalah alunan suara yang dihadirkan dalam ruangan untuk menciptakan kesan rileks. Nah, contohnya kayak Asep Strawberry. Asep Strawberry itu kenapa sih saya belum pernah diajak sama Bibi beli makan di sana, beli liwet ya, misal liwet. Liwetnya mah liwet biasa gitu ya. Liwetnya mah liwet biasa, tapi memang ada suguhan view. Ada suguhan view gitu ya. View-nya menghadap ke sawah. Ditambah ada apa? Ditambah ada suara gamelan. Nah, ada suara gamelan. Neno neno net jika di apa di hajatan ya, di hajatan. Itu kan menambah kesan ataupun kecapi suling. Itu kan menjadi menambah kesan bahwa ini kita lagi di tengah sawah, makan makanan yang enak, terus ada angin sepoi-sepoi, ditambah ada alunan kecapi suling. Nah, itu memunculkan rasa tenang dan sebagainya. Gitu. Atau mungkin ketika kita ke Borma misalkan, ke Borma kan kadang full tuh musik tuh, full musik mau kayak apapun kan ibaratnya. Kalau di DT kan ini ya Quran ya, di DT kan kadang Quran ya tilawah. Gitu. Jadi suara pun nanti itu juga sangat berpengaruh nih. Nah, jadi kalau kita mau buka toko dan memang kita mau ada menghadirkan suasana yang rileks, boleh ditambahkan dengan suara ataupun lagu ataupun nyanyian boleh. Ya, jadi saya mah tidak berbicara halal haram ya masalah musik ya, tapi ini mah dari sisi teorinya boleh ada suara, makanya bahasanya suara ya, alunan suara gitu ya. Yang keempat adalah bau, yaitu aroma-aroma yang dihadirkan dalam ruangan untuk menciptakan selera. Nah, ketika saya berbelanja ke toko bahan-bahan roti ataupun bahan-bahan toko plastik ya, karena biasanya kan toko bahan kue ya, bahan kue ataupun toko plastik itu kan pasti agak kecium bau harum ya, bau harum. Atau kalau kita mau buat rumah makan berarti gimana caranya buat aroma-aroma yang enak, aroma masakan ya, aroma masakan. Bahkan mungkin sederhananya yang bisa kita lihat adalah tukang sate. Tandanya di situ ada yang jualan sate adalah kelihatan ada bau asapnya. Bau asapnya gitu ibaratnya. Jadi atau misalkan ketika ke
apa toko parfum yang kecium itu kan kecium apa wangi, bahkan dari luar sebelum masuk pun juga sudah kecium tuh. Nah, itu juga boleh. Misalkan kita membuat apa memasang aroma-aroma khusus misalkan yang nanti sesuai dengan brand kita. Misalkan oh, kalau brandnya feminin berarti ada nuansa ininya. Kalau produknya apa, nanti ada aromanya apa. Yang lima adalah desain interior, adalah penataan ruang dalam toko untuk menciptakan kenyamanan seperti desain toko, penataan perlengkapan, hiasan, dan sistem pencahayaan. Jadi bahkan ada jalurnya ya. Kira-kira kalau ada simulasi bahkan, mungkin minggu depan kita coba belajar ngebuat layout ya. Kita coba belajar ngebuat layout toko. Jadi ada simulasinya nih, kalau ketika pintu masuk di sebelah sini, diperkirakan nanti si pelanggan itu akan masuk ke mana dulu nih. Jadi jalur ataupun apa jalur jalannya pelanggan pun harus diprediksi supaya nanti menentukan tata letak kita akan menyimpan barang-barang item ini di mana di mana di mana di mana. Kan kecenderungannya kan misalkan oh ini kalau masalah maka apa kayak minuman itu biasanya di belakang ya supaya gimana caranya ketika si pelanggan ini kalau mau cari minuman ke belakang dia nyari apa dulu bisa kelihatan dibuat tuh jalurnya ketika mau ke apa mau ke minuman bagian minuman dipaksa pelanggan itu melihat apakah melihat dulu misalnya teh minyak misalkan karena pelanggan yang khusus ibu-ibu maka dipaksa pelanggan itu harus melihat minyak gitu. Kalau pelanggan anak-anak kapan dipaksa tuh? Oh, karena kalau pelanggan anak-anak itu kayak Kinder Joy ini kan kemarin dulu-dulu kan menjadi keresahan emak-emak ya. Ada petisi bahwa bisa nggak Kinder Joy itu tidak disimpan di depan kasir gitu ya. Karena sangat meresahkan kan gitu banyak. Itu pun dah bagian dari desain interior kan ya, bagian dari ngelayout barang, ngelayout bagian juga ngedesainnya. Itu kan didesain tuh di depan apa depan kasir itu raknya didesain harus kayak gimana nih ya anak-anak anak saya kan kemarin kadang ya naik gitu ya naik karena rakna kan gitu kadang naik karena rak gitu. Ya, ya itulah fakta-fakta dari suasana toko. Nah jadi ini mah lebih ke teorinya aja ya pasti teman-teman juga biasanya sudah sangat cukup paham ya tapi biasanya hanya apa sekadar oh iya ya oh iya gitu ya oh iya ya kita tahu bahwa sudah dipraktekkan oleh orang banyak kayak gini teorinya pelaksanaannya tapi kita baru ngeh oh iya ya kenapa sih misalkan ketika tadi saya sebutin di minimarket itu wajib apa si keramiknya warna putih karena ada akan memunculkan kesan ini oh iya ya kita baru ngeh gitu ibaratnya. Nah, jadi minggu depan kita akan coba belajar, kita akan coba simulasi layout ya. Kita coba simulasi ngebuat layout toko ya. Ketika layout toko. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk materi hari ini selesai. Mohon maaf kemarin tidak ada materi ya, tidak ada materi. Untuk materi nanti biasa di-share di grup ya. Ya, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.